pembahasan kita, doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayatnya yang ke-9, Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Hari ini kita mau bahas satu kuasa terbesar di dalam doa, tetapi sekaligus adalah bagian yang tersukar. Ya kan? Sama-sama bilang sama saya, terbesar, tetapi sekaligus tersukar. Sama-sama bilang sama saya, tersukar. Amin. Terindah, sama-sama bilang sama saya, terindah. Tetapi sama-sama bilang sama saya juga terberat. Kalau saudara menatap saya dan berkata, mereka mau ngomong apa sih, repot banget kayaknya. Iya kan? Hari ini saya mau bicara tentang bagian dari doa Bapa kami selanjutnya, yaitu jadilah kehendakmu. Sama-sama bilang sama saya, jadilah kehendakmu. Enak gak saudara begitu? Enak gak? Enak. Kita gak usah ngapa-ngapain, Tuhan jadilah kehendakmu. Iya kan? Indah dong, betul? Iya kan? Tetapi di sisi yang lain, berat juga. Kalau yang Tuhan inginkan seperti yang saya mau, enak pendeta. Ya kan? Soalnya lagi demen sama laki orang. Ya kan? Atau soalnya lagi demen sama seseorang yang Tuhan gak suka. Dan orang kalau cinta, sendal jepit bisa rasa stick. Ya kan? Saudara yang bisnis, saudara lagi punya perhitungan yang luar biasa tentang bisnis ini. Saudara pikir, ini untungnya nih, pendeta, Gijang bisa robah jadi pesawat nih pendeta. Pokoknya kalau ini goal pendeta, jangankan KPK, KPU, KPKP apa lagi, ya kan? Gua lewatin semua nih, pokoknya beres nih semua urusan. Saya cuma mau bilang sama saudara, ketika Tuhan bilang, enggak. Padahal sebetulnya berserah kepada Tuhan itu yang paling indah. Amin. Tetapi jujur harus saya akui paling berat. Karena apa? Karena kita masih punya yang namanya apa? Free will. Sama-sama bilang sama saya, free will. We are not robots. Iya kan? Kita bukan robot. Tetapi itu yang Tuhan mau. Tuhan bisanya ciptakan robot. Tapi buat apa? Tuhan mau setiap kita mencintai Tuhan bukan karena there is no other way. Bukan karena tidak ada jalan. Tapi karena saya tahu jalan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kehendak Tuhan yang terbaik. Siapa yang setuju? Amin. Siapa yang bilang, tapi berat? Siapa yang bilang, mestinya gak berat. Siapa yang masih ngantuk? Nah ini yang kita mau pelajari. Karena itu berdoalah demikian. Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya kan? Kita sudah mulai dengan kalimat Bapa kami yang di sorga. Kita selanjutnya juga sudah bahas dikuduskanlah namamu. Kita sudah juga bahas apa? Datanglah kerajaanmu. Nah hari ini kita masuk pada bagian yang indah, tetapi juga berat. Yaitu apa? Jadilah kehendakmu. Sama-sama bilang sama saya, jadilah kehendakmu. Bu, Pak, anak-anak muda, selesai doa kita,
selalu harus ditutup dengan kalimat, jadilah kehendakmu. Selalu saya bilang iman bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Buang dalam pikiran saudara ajaran sesat itu. Selama ini kita pikir, faith is forcing God to do my will. Seringkali kita ada pada pemikiran iman berarti saya paksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Karena kalau saya belum dapat apa yang saya mau, itu namanya belum beriman. Tetapi ini yang Paulus katakan, aku berdoa supaya utusan iblis yang mengecoh aku dijauhkan daripadaku. 3 kali aku berdoa, tetapi ini jawab Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah. Sama-sama bilang sama saya, dalam kelemahan saya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Amin. Berarti kesimpulan saya, problem is good. Masalah itu baik. Karena justru dengan masalah kita belajar untuk tidak sombong. Amin. Justru dengan masalah kita belajar untuk berdoa. Justru dengan masalah kita belajar menghargai orang. Yang paling repot, udah ada masalah masih kepala batu. Tinggal mampus saja yang belum orang kayak begitu. Iya ya. Justru masalah membuat kita harus rendah hati. Ada orang di tengah masalah justru jadi bentak-bentak istri. Iya ya. Pak, kalau bapak lagi ada masalah, istri juga masih dibentak. Siapa lagi yang mau doain? Istri juga kalau berdoa Tuhan biar mampus dia. Ada masalah bukan tambah sayang. Ada masalah malah bentak-bentak. Ya. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Justru kalau ada masalah, ya kan, harusnya kita introspeksi. Amin. Iya kan? Harusnya kita berkaca diri, Tuhan, apa yang masih salah? Saya ini orang kepala batu nih Tuhan nih. Saya ini orangnya mau menang sendiri nih Tuhan nih. Saya ini orangnya nih gak mau ditegur nih pendeta. Tuhan, saya ini orangnya nih kalau berdoa gak sungguh-sungguh nih Tuhan. Saya ini kalau melayani setengah-setengah nih ya kan. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara. Justru waktu kita menghadapi masalah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Makanya doa Yesus di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berarti faith is not forcing God to do my will. Tetapi faith is forcing me. Amin. Iman memaksa saya, forcing me to do God's will. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kadang-kala Tuhan harus kasih block. Tuhan harus kasih hambatan. Tuhan harus tutup jalan kita. Tuhan harus kasih jalan buntu di depan kita. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Sama-sama bilang sama saya, jadilah kehendak Tuhan. Nah, dalam pendahuluan saya tekankan begini. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada menyadari, lalu mengetahui, sehingga akhirnya kita dapat hidup dalam apa? Kehendak Tuhan. Kebahagiaan yang paling indah bukan ketika sudah menang lotre 100 miliar. Karena 100 miliar tanpa kehendak Tuhan pun akan jadi masalah. Amin. Iya ya. Ya kebahagiaan yang paling indah pendeta. Kalau saya bisa jadi kaya. Kalau akhirnya karena kekayaan akhirnya sudah masuk penjara juga apa artinya? Amin. Kebahagiaan yang paling indah adalah ketika saya terpilih menjadi pejabat. Iya kan? Makanya ada banyak caleg masuk rumah sakit jiwa. Saya baca di koran ada yang gantung diri lah. Ya kan? Ada yang bunuh diri lah. Karena gak terpilih. Dan buat saya cuma sederhana. Apa artinya engkau mencapai sebuah jabatan, sebuah kedudukan yang sudah ciptakan? Saya sengaja ngomong lambat-lambat biar sudah ngerti nih. Apa artinya sudah mencapai sesuatu yang sudah cita-citakan? Tapi kalau kemudian itu menjerumuskan sudah masuk pada kehancuran dan memisahkan sudah dari kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi saya tekankan. Iblis tidak bekerja hanya dengan kekurangan.
kadangkala iblis kasih kelebihan dalam hidup saudara. Supaya saudara terlena. Ngerti sampai sini? Supaya saudara terlena, terbujuk, dan akhirnya terperosok. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Meskipun Daniel harus ada di gua singa. Tetapi kalau that is God's will, kalau itu adalah kehendak Tuhan, gua singa jadi indah. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego harus dibuang ke dapur api, tetapi kalau itu adalah kehendak Tuhan, dapur api menjadi indah buat dia. Amin. Kalaupun Yusuf harus difitnah, dibuang ke penjara, ya kan? Tetapi karena dia tidak berbuat salah, ya kan? Jangan sampai terbalik, jangan sampai benar-benar berzina masuk penjara, terus ini kehendak Tuhan buat saya, bukan kehendak, pukulan itu. Ya. Saya kan sering pelayanan di penjara. Jarang sekali orang di penjara bilang sama saya gini, pendeta saya memang salah, jarang sekali. Itu biasanya kalau yang ngomong begitu udah bertobat bener. Dari 199 bilang sama saya tuh di sini difitnah pendeta. Ada orang yang saya kenal dalam pelayanan, tiba-tiba sekarang ada di penjara. Saya ketemu di salah satu penjara. Saya tanya, kenapa bisa sampai di sini? Ya ini, orang punya urusan nih, saya difitnah begini. Kasusnya apa? Narkoba. Oh gitu. Tapi make enggak? Ya enggak, saya difitnah. Tapi make. Ya tapi saya difitnah. Padahal kita makainya rame-rame. Pakai enggak? Ya saya difitnah, pendeta ini cobaan Tuhan yang harus saya tanggung. Make enggak? Ya rame-rame. Tapi make. Pukulan. Udahlah jangan bermuter-muter lah kalau sama saya mah. Hidup sederhana. Kalau salah selesai gitu. Amin. Udah salah jangan muter kiri kanan fitnah. Jadi akhirnya sudah punya kepahitan sendiri sama Tuhan. Kalau memang salah bilang Tuhan saya salah. Saya dipukul Tuhan thank you. Ngerti? Bilang sama sebelah-sebelah kalau udah salah jangan ngotot. Bu. Anak sudah salah. Salah jewer. Terus dia bilang gini, "Ma, aku memang salah, aku janji aku berubah ma, enggak lagi." Saudara tetap jewer enggak? Kalau saudara jewer lu sadis. Tetapi lagi di jewer, dia teriak gini, "Kok mama jewer aku sih? Mama jahat banget sih, mama jahat amat sih. Kenapa aku di jewer?" Saudara buat apa? Tempeleng. Kan saya udah bilang di gereja ini khotbah gak ada yang di langit, tanah semua. Ya kan? Ya tapi kan gak boleh begitu pendeta, kita tuh harus sabar. Ya sabar gregetan juga ya kan udah dijewer, udah jelas-jelasan salah ngotot lagi saudara. Nah sekarang sudah ngerti kan, kenapa tadinya sudah dijewer Tuhan sekarang ditampol sama Tuhan. Ya kan? Itu bahasa apa lagi itu pendeta? Tahu saya juga gak tahu. Ya. Saya ingat kemarin saya khotbah di Bandung. Saya bilang orang dari halal sampai haram jadah dikerjain semua. Baru orang Bandung bilang, pendeta dapat dari mana tuh bahasa haram jadah? Itu kan bahasa Sunda. Baru saya tahu seumur-umur. Haram jadah bahasa Sunda. Saya bilang apa artinya? Saya juga gak tahu katanya. Gak tahu ngomong sama aja kayak gua. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara ngerti gak konsep sederhana ini? Amin. Kalau udah salah, bilang sama Tuhan saya salah. Karena selalu saya bilang, ada kalanya kehendak Tuhan, tapi ada kalanya pukulan Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, akan kita lihat kemenangan waktu kita berserah. Tapi kalau pukulan Tuhan akan selesai kalau kita bertobat. Dipukul Tuhan malah aku berserah, ini fitnah. Tuhan bilang bukan fitnah, lu yang ngaco. Udah ngaco, fitnah, apa segala macam. Lihat saya gini. Nggak tahu dia ngantuk, nggak tahu dia tukang salah ngotot ini orang nih. Saya mau jemaah di tempat ini benar. Salah setiap orang bisa salah. Saya tidak bilang di gereja ini sudah sempurna. Tapi saya bilang di gereja ini siapapun boleh masuk. Ini bengkel saudara-saudara. Amin.
Tapi ketika saudara dengar firman, saya nggak bilang saudara akan jadi sempurna. Tapi saudara akan mampu memperbaiki setiap kesalahan. Amin. Karena salah satu hal yang paling jelek dalam hidup ini, udah salah nyalain orang. Udah salah ngotot. Udah salah muter kiri kanan, ya tapi rame-rame. Kenapa cuma saya yang tangkap? Make nggak? Make sih, tapi dikit. Make nggak? Rame-rame. Make nggak? Dikit. Make nggak? Iya sih. Makanya tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada menyadari, mengetahui sehingga kita dapat hidup dalam apa? Kehendak Tuhan. Dan saya pelajari minimal ada 3 hal berkat kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan itu akan kuat. Amin. Karena orang yang berjalan dengan mengandalkan kekuatan sendiri pasti jatuh. Saya nggak bilang orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya nggak ada masalah. No. Jangan salah ngerti saya. Yusuf ngandelin Tuhan dia ada masalah, Daud ngandelin Tuhan dia ada masalah, Sarah Mesa Abednego ngandelin Tuhan ada masalah, Abraham ngandelin Tuhan ada masalah, semua orang yang mengandalkan Tuhan ada masalah. Bilang sama sebelah saudara, kita juga dong ada masalah. It's okay. Di gereja ini berkali-kali saya bilang, kalau saudara menghadapi masalah jangan jalan lemah. Saya nggak setuju tuh kalau saudara ada masalah jalan nunduk gitu. Ya ternyata saya ada masalah, jalan tegap aja. Ya kan? Orang ngomongin, tuh orang kan lagi ada masalah, biarin lu juga. Iya kan? So what gitu loh ya kan? Setiap kita ada masalah. Cuman yang satu masalahnya utang, yang satu masalah bininya lari. Yang satu masalahnya mertuanya penjajah. Ya kan? Yang satu masalahnya udah umur 37 belum dapat pasangan. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Saudara boleh bilang sama saya, ya tapi kan masalah utang lebih berat pendeta. Utang masih bisa kebayar. Kalau pasangan teman hidup udah 37. Batasnya tinggal 38. Kalau udah 39, kuai-kuai. Ya, bahasa apa lagi tuh kuai-kuai? Tahu nih gue dapat bahasa-bahasa dari mana, gue entah. Nggak ada yang bener lagi tuh bahasa, yang tinggian dikit, kenapa kuai-kuai? Apa sih itu kuai-kuai? Tapi tahu kan maksudnya kan? Deg-degan begitu kan ya kan? Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Setiap orang ada masalahnya. Makanya di gereja ini saudara ada masalah apapun jalan tegap men. Ya kan? Tegap aja. Biarin kontrakan rumah belum bayar 3 bulan, it's okay. Paling berapa sih bayar kontrakan rumah 3 bulan belum bayar? Ya kan? Paling 1 bulan berapa? 5 juta? It's okay. Daripada ada pengusaha utangnya yang belum dia beresin 2T. Itu bisa dapat berapa banyak kontrakan itu. Iya. Makanya saya udah bilang, saya paling demen doain orang yang agak susah sedikit. Orang kalau ada susah sedikit datang ke saya bilang, "Neta tolong doain dong, Neta. Saya ada utang sama warung sebelah. Saya diancam-ancam katanya rumah saya mau dibakar. Anjing saya suka dilemparin pakai batu." Saya bilang utangnya berapa sih? 837 pendeta. Itu saya doain sungguh-sungguh. Seandainya Tuhan tidak menolong. Saya pun 837 cari-cari masih ketemu. Nah orang, kalau pengusaha minta doa sama saya, pendeta tolong doain. Ini ada utang atau ada tender yang salah hitung pendeta. Ini kita rugi 850 M. Astaga. Ada 2 yang saya bilang. Yang pertama Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong mampus saya. Saya mau cari dari mana? Iya kan? Sampai mertua digade juga belum tentu bisa itu. Iya kan? Mertua saya gak ada ini. Dia datang yang siang, nanti yang siang gue gak ngomong. Lu jangan ngadu ya, awas lu. Tahu nama mertua gue repot nih gue nih. Iya kan? 850 M mau dapat dari mana? Iya kan? Dan yang kedua, saya berdoa gini, Tuhan. Kalau Tuhan bisa berkati lewat saya 850, mampir dikit napa? Jadi yang
Yang saya mau jelaskan buat saudara, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, lupain dah pemikiran bahwa kalau hidup dalam kehendak Tuhan gak ada masalah, bodok saudara-saudara. Kita jadi Kristen yang cengeng, jadi Kristen yang manja, di gereja ini sudah menghadapi masalah harus semangat. Amin. Karena yang kedua saya pelajari, ya kan, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan akan selalu bersuka cita. Kita selalu punya alasan untuk tersenyum dan tertawa. Amin. Iya kan? Kita akan selalu bersuka cita. Karena kita tahu Tuhan yang di pihak saya, siapa yang lawan saya sih? Amin. Kita bersuka cita buat apa yang dia buat kemarin. Kita bersuka cita buat apa yang dia buat hari ini. Dan kita bersuka cita buat apa yang dia akan kerjakan nanti buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Artinya, dia bisnisnya itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya kan? Dia disakitin orang, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Dia sedang dalam tekanan, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Iya kan? Makanya Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu dalam kondisi yang paling berat. Iya kan? Saya paling gak setuju tuh orang kalau lagi sakit, lalu akhirnya ngutuk-ngutuk Tuhan. Tuhan kenapa saya belum sembuh, kenapa saya... Ngaco tea ini orang. Ya. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Kita ini adalah orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Apa sih untuk menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama bersyukur. Yang kedua, tetap dekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, tetap melayani Tuhan. Amin. Ya. Apapun yang terjadi, 3 hal ini harus sudah ingat. Sama-sama bilang sama saya harus tetap bersyukur. Saya harus tetap beribadah. Saya tetap harus dekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, saya harus tetap melayani Tuhan. Ya Pak ya? Ya Bu ya? Bapak Ibu lagi ada masalah apapun, harus tetap bersyukur. Kalau syukur sudah hilang dari mulut dan hati kita, artinya hubungan kita dengan Tuhan sudah jauh. Karena itu yang kedua harus kita jaga, tetap dekat sama Tuhan, tetap beribadah. Dan yang ketiga, apapun yang terjadi, tetap layani Tuhan. Walaupun saya ngerti loh. Salah satu yang iblis mau buat waktu kita ada masalah dan kita melayani Tuhan adalah diomongin orang. Pasti kalau kita lagi ada masalah, terus kita melayani Tuhan, pasti ada yang ngomongin. Heran itu orangnya. Itu kan masalahnya lagi banyak tuh orang. Iya. Kan lagi dicari-cari polisi tuh orang. Kok lucu ya? Orang kayak gitu bukan mundur dulu dalam pelayanan, malah tetap pelayanan itu. Munafik sih tuh orang. Itu kan lakinya lagi lari tuh ninggalin dia tuh. Tuh orang kayak gitu mesti gak boleh pelayanan dulu. Saya mau bilang sama saudara ya. Lagi ada masalah bagaimanapun tetap melayani Tuhan. Kalau ada orang ngomongin saudara karena saudara sedang menghadapi masalah, karena saudara sedang dalam tekanan, karena saudara sedang dalam kesulitan. Lalu ada banyak orang ngomongin saudara tentang pelayanan saudara, saya mau bilang itu orang-orang kiriman setan untuk melemahkan iman saudara. Tapi antara kita aja. Ya, lu jangan ngomong sama orangnya. Gembala gua bilang lu dari setan. Jangan. Rahasia kita aja. Ya, lu kok lagi ada masalah ya, lu lagi ada masalah nih misalnya ya kan. Lagi ada persoalan apa gitu, anak saudara lari atau anak saudara pacaran sama orang tidak seiman gitu, atau lagi ada masalah usaha ya kan, atau lagi ada masalah apalah gitu kan. Tiba-tiba saudara melayani Tuhan, dan dasarnya memang saudara melayani Tuhan ya. Tiba-tiba diomongin orang gitu. Saya mau bilang sama saudara, tuh orang yang ngomongin saudara itu diutus setan. Tujuannya supaya saudara gak melayani. Supaya saudara cuma mikirin masalah, aduh masalah saya berat. Aduh persoalan saya banyak. Tapi cuma di antara kita yang harus tahu. Di antara kita aja yang tahu. Cuma saudara sama saya aja. Gak usah cerita sama orang. Kalau saudara cerita sama orang malah jadi masalah. Apalagi saudara nyebut-nyebut saya lagi. Gembala saya bilang, lu dari setan. Ya kan? Apalagi yang ngomong itu ipar saudara. Lu gimana sih lagi pelayanan melayani Tuhan. Lagi ada masalah begitu melayani Tuhan. Fokus dulu sama masalah. Fokus dulu selesai. Jangan cuma pelayanan aja. Gembala gue bilang lu dari setan. Jangan.
Tapi mulai doa. Suara-suara dari setan yang membuat saya mau mundur, aku tolak. Aku maju terus, aku lihat kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan ya meriah. Jadi ingat ya, ada 3 ya, selalu kuat, selalu bersuka cita, selalu menyenangkan hati Tuhan. Untuk nyenengin hati Tuhan ada 3, apa pertama? Selalu bersyukur, yang kedua apa? Tetap dekat sama Tuhan, tetap beribadah. Yang ketiga apa? Tetap layani Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap layani Tuhan. Saya diberkati. Yang kedua saya pelajari, apa yang membuat kita sebetulnya tidak dapat mengetahui dan tidak mengalami kehendak Tuhan. Sebetulnya apa sih persoalannya? Kok seringkali saya nggak bisa tahu kehendak Tuhan dan nggak bisa mengalami gitu kehendak Tuhan. Yang pertama, karena kita tidak menganggapnya penting. Alkitab berkata, carilah seperti engkau mencari sebuah harta. Dalam hidup ini yang paling penting bukan uang, Bu. Ya tapi kan uang juga penting, tapi bukan yang paling penting. Ya. Yang paling penting dalam hidup ini bukan bagaimana mendapat suami yang ganteng, kaya, baik, agak on dikit. Ya. Kan banyak orang gitu, pendeta. Saya mau cari suami yang ganteng, yang kaya, baik, agak on dikit. Saya suruh apa aja mau. Saya suruh beliin apa aja dia beliin. Agak on dikit. Blondi dong. Wih dia blondi loh, blond dikit. Tetapi dalam hidup ini yang paling penting adalah mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Anak-anak muda, yang paling penting bukan bagaimana mendapat calon istri yang luar biasa. Pendeta, kalau orang tua saya tetap tidak mengizinkan saya pacaran sama dia, saya lompat dari atas pohon kelapa. Lu bisa nggak naik itu pohon kelapa? Ya itu sebabnya gue ngancam, habis gue nggak bisa. Hari ini saya mau bilang sama saudara, sorry ya, setiap anak-anak muda, setiap ibu-ibu, setiap bapak-bapak, setiap pengusaha, setiap pedagang, kita sepakat di gereja ini ya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah mengetahui kehendak Allah. Amin. Kenapa kita tidak mengetahui? Karena kita tidak menganggapnya penting. Buat kita ya pokoknya apa aja saya kerjain lah. Nanti juga saya tahu sendiri kehendak Tuhan. Enggak. Doa, minta petunjuk dan kau akan mengetahui. Karena Alkitab bilang minta maka kepadamu akan diberi. Dan komitmen Tuhan jangan lempar mutiara ke mulut babi. Artinya Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang megah, yang luar biasa kalau kita tidak menganggapnya penting. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak dapat mengetahui, mengalami kehendak Tuhan? Karena segala mimpi-mimpi duniawi kita, segala target duniawi kita. Selalu saya bilang kalau mimpi kita tidak tercapai, kita tidak gagal. Tapi kalau kehendak Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita, itu kita gagal. Amin. It's okay. Saudara punya 1001 target, pendeta. Saya dulunya mau jadi dokter, pendeta. Tapi sekarang cuma jadi mantri sunat. Gak apa-apa. It's okay. Iya kan? Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang it's okay kalau target sudah tidak tercapai. Yang penting, kehendak Tuhan tetap nyata dalam hidup saudara. Amin. Tuhan seringkali merubah target seseorang kok. Target Petrus apa? Menjadi penjala ikan. Tuhan robah tuh. Menjadi penjala manusia. Amin. Hari ini saya mau bilang sama saudara. Tuhan bebas. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya bebas. Dia bebas menentukan apa saja yang dia mau dalam hidup kita. Dan satu yang kita tahu, apa saja yang dia mau dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara jalani hidup dengan begitu, you will live a no stress life. Engkau akan menjadi hidup tanpa stres. Karena apa? Hidup ini yang bikin stres kita, yuk target ini harus tercapai, kehendak ini harus tercapai, oh mimpi ini harus tercapai. It's okay. It's okay. Biarkan Tuhan nyatakan. Yang ketiga, apa yang membuat kita tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mengalami kehendak Tuhan? Karena kita tidak pernah mencarinya dengan segenap hati. Iya kan? Buat kita ya Tuhan kasih tahu aja, kalau Tuhan kasih tahu, enggak ya enggak.
Sehingga kita pokoknya sibuk dengan apa yang saya mau itu harus terjadi. Ya kan? Selanjutnya yang keempat. Apa yang membuat kita tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mengalami kehendak Tuhan? Karena hati dan hidup kita tidak bersih. Amin. Sehingga Tuhan bicara apapun kita nggak pernah ngerti. Hidup ini bukan soal saya tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu atau tidak. Minimal kita sudah baca. Ya kan? Saya encourage terus jemaat untuk menjadi orang-orang yang suka baca Alkitab. Amin. Tetapi yang saya mau tekankan buat setiap saudara adalah hal sederhana ini. Selama hati kita bersih, selama hidup kita bersih, suara Tuhan jelas kita dengar. Amin. Karena selalu saya bilang hati dan hidup yang bersih itu seperti antena. Saudara boleh punya radio mahal, kalau nggak ada antenanya, suara gini nih. Saudara nggak bisa dengar. Ya. 10 besar pemenang pemilu siapa kita nggak bisa dengar. Bilang sama sebelah saudara, hidup bersih ya. Nah lu dulu bersih. Ya. Yang kelima, karena kita tidak mencarinya dengan tekun. Artinya gini, saya doa Tuhan belum nyatakan ya udah mau diapain. Kalau Tuhan belum nyatakan saya mencari terus. Sampai saya tahu tuntunan dan penyertaannya luar biasa atas saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mungkin sudah menantang saya dan berkata, tapi sebetulnya kehendak Tuhan buat saya itu apa pendeta? Saya nggak bisa jelaskan satu persatu dan sudah bilang, oh buat Bapak yang pakai baju biru, kehendak Tuhan buat Bapak adalah jadi orang kaya. Kehendak Tuhan buat ibu yang baju kuning, pindah ke Gang Manggis. Ya. No. Prinsipnya dulu kita pahami dan saya pelajari ada 5 prinsip tentang kehendak Tuhan buat kita. Yang pertama, agar kita mencapai potensi maksimal. Amin. Itu kehendak Tuhan buat kita. Kalau segala sesuatu yang Ayub punya diambil oleh Tuhan, itu bukan supaya Ayub hancur-hancuran. Supaya Tuhan bisa angkat dia lebih tinggi lagi. Amin. Makanya setelah diproses oleh Tuhan, Alkitab bilang apa? Ayub 2 kali lipat lebih kaya. Makanya saya selalu bilang sama saudara di sini. Saudara-saudara yang menghadapi masalah, bersyukur sama Tuhan. Bukan karena masalah, tapi karena di balik masalah ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau sediakan buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau saudara difitnah orang dan saudara tidak mengerjakannya, bukan karena memang saudara mengerjakan cuma berteriak-berteriak difitnah orang, tapi memang benar-benar saudara tidak mengerjakan. Hidup saudara bersih, tangan saudara bersih, hati saudara bersih, perbuatan saudara bersih. Selama yang difitnah orang untuk itu, it's okay. Tuhan mau bawa saudara pada potensi yang lebih maksimal lagi. Tahu nggak saudara? Manusia yang paling hebat di muka bumi sekalipun, hanya baru mengerjakan 46% dari total kemampuan yang ada dalam dirinya. Saya baca di sebuah buku psikologi dijelaskan, bahwa manusia yang paling hebat di muka bumi hanya mengerjakan 46% dari segala total kemampuan yang ada dalam dirinya. Apa artinya? Artinya Tuhan bisa buat saudara lebih hebat lagi. Tuhan bisa berkati saudara lebih lagi. Amin. Waktu Yusuf dibuang ke dalam penjara, dari dalam penjara Tuhan bisa angkat dia jadi Perdana Menteri. Amin. Tapi itu tidak berarti sudah berzina sama suami orang, sudah masuk penjara, lalu sudah bilang, oh artinya saya mau dipakai Tuhan lebih lagi. Artinya saudara mau dibertobatin sama Tuhan. Ngerti gak? Dari sini saya hanya mau tegaskan buat saudara. Tuhan mau potensi kita makin maksimal lagi. Itu kehendak Tuhan. Tuhan gak mau saudara biasa-biasa. Alkitab berkata supaya terpancar di dalammu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kehendak Tuhan buat kita agar kita dapat menerima seluruh janji Tuhan. God had sealed it
With his blood. Tuhan sudah meteraikan dengan apa? Darahnya. Artinya apa? Seluruh janji Tuhan adalah milik saudara. Every single promises of God is yours. Segala janji-janji Tuhan itu adalah bagian saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, semua janji Tuhan adalah hak saya. Amin. Tidak mungkin Tuhan tidak mengabulkan salah satu janjinya. Walaupun kita bilang, Tuhan janjinya mau berkata satu orang bertobat, seisi rumah tangga akan diselamatkan. Lalu Tuhan bilang, ya itu untuk yang lain, untuk engkau. Nggak gitu. No. Kalau janji Tuhan satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan, itu juga milikmu. Kalau janji Tuhan berkata engkau tidak turun tapi naik, itu juga janji buatmu. Kalau Alkitab berkata oleh bilur-bilur yang kamu akan sembuh, itu juga janji bagimu. Sama-sama bilang sama saya, semua janji Tuhan milik saya. Great. Yang ketiga, apa kehendak Tuhan buat kita? Agar hidup kita berguna dan berarti. Apa artinya hidup saudara kaya tapi bikin susah orang? Apa artinya saudara sukses dikenal orang, tapi perbuatan saudara membunuh orang lain, menyakiti hati orang lain? Ada banyak orang, sorry ya, saya ngomong apa adanya lah orangnya. Ada banyak orang hidupnya gak berarti. Ada banyak orang hidupnya gak berguna. Doa suaminya cuma Tuhan. Kapan Tuhan buat dia berubah? Kalau Tuhan gak buat dia berubah, angkatlah Tuhan dia. Ya. Sorry ya. Ada banyak orang tua yang hidupnya gak berarti buat anak-anaknya. Sorry aja saya ngomong. Ya jangan marah, kan saya udah bilang sorry. Sebagai gembala saya minta sorry, masa saudara masih marah? Sorry. Ada banyak orang tua yang hidupnya gak berarti. Iya kan? Ada banyak orang hari-hari ini anak-anak muda yang jadi lesbian. Bukan sekedar karena setan. Sorry ya. Tapi karena papa jahat. Oi, saya kalau ngomong apa adanya aja. Kalau mau marah dosa. Marah terhadap pendeta dosa 7 kali lipat. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, susah hidup saudara kalau tetap marah. Lu bener saya bilang. Ada anak jadi lesbian, orang tuanya berdoa dalam nama Yesus, setan yang membuat dia lesbian, aku tolak, keluar. Setannya bilang bukan gue, hey. Juga gak ada setan yang lesbian, hey. Kita sih setan, tapi kalau perempuan sama perempuan najis. Masih ada banyak hal yang kita bisa kerjain daripada cuma nyari perempuan. Ya. Tapi ada banyak orang jadi lesbian karena gak tahan lihat papa tempeleng mama. Papa bentak mama. Papa kasar terhadap mama. Sampai akhirnya wanita itu dibesarkan dengan pemikiran. Semua pria penjahat. Semua pria diciptakan di muka bumi hanya untuk menghancurkan wanita. Pria adalah setan-setan hidup di muka bumi ini. Ngerti sampai di sini? Ngerti? Makanya Pak, lu kalau jadi suami yang betul. Amin. Jemaat yang baru pertama kali datang mikir gini, gue seumur hidup dengar khotbah belum pernah gue dengar manusia seperti begini, khotbahnya aneh-aneh nih. Ini gereja bener gak? Ada banyak anak jadi homoseks. Bukan sekedar karena setan. Tapi ada banyak anak muda jadi homoseks. Kenapa? Mama jahat. Mama kejam. Mama membuat suami tidak berkutik. Kutik apaan sih? Saya sampai sekarang belum ngerti itu tidak berkutik. Saya ngerti arti tidak berkutik, tapi kutiknya saya belum ngerti. Maksudnya dia tidak berkutik. Nah kalau dia berkutik artinya apa? Hah? Oh kutik tuh gerak. Jadi saya kalau khotbah berkutik. Ya. Jadi dalam khotbah saya suka berkutik. Gue ngomong gini, gak selesai.
Bu? Tadi laki-laki diserang ibu-ibu. Kena laki gua hari ini. Sekarang nih Bu kita selesaikan secara jantan Bu. Secara betina. Bu, ada banyak istri yang jahat sama suami. Makanya ada banyak suami rambut cepat rontok. Gak tahan sama mulut bininya. Seperti soang. Ada suami diam aja. Suami ngomong sedikit dilempar asbak sama bininya. Anak yang laki-laki melihat dan berkata, seumur hidup saya gak akan punya istri. Karena wanita ternyata hanya racun di muka bumi. Dan dasarnya jelas. Kalau wanita berkata begitu dasar gak jelas. Dasarnya cuma perasaan. Tapi kalau pria berkata begitu dasarnya jelas. Yang pertama membuat manusia jatuh dalam dosa dan membuat manusia ke dunia itu perempuan. Dasar firman jelas. Hai wanita bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Makanya ada gereja-gereja yang wanita gak boleh khotbah. Tega banget tuh gereja. Perempuan lah gak boleh khotbah, tega aman. Makin tertekan makin ngomel di rumah. Mendingan suruh dia khotbah di gereja. Ya kan? Kan kalau dia khotbah dia pelayanan sadar, gue kan udah pengkhotbah. Berubah dia. Gara-gara gak boleh khotbah begitu perempuan sama jujur. Kalau di gereja ini boleh, perempuan boleh khotbah. Jangan sudah pikir, oh ini gereja perempuan gak boleh khotbah kesian. Di gereja ini cuma perempuan tidak boleh membaptiskan orang laki. Karena gereja kita percaya baptisan selam. Kan lucu kalau perempuan nudurin laki-laki begitu. Ya kan? Bukan gak boleh karena hukum apa, gak enak aja dilihatnya ya kan. Apalagi kan lakinya tinggi besar gitu kan. Perempuannya kecil, halus imut-imut gitu kan. Pada gini buang, dua-dua berenang gitu kan. Pernah sekali di Sungai Yordan saya baptis orang. Terlepas. Saya jemput di Laut Mati, ada. Ada ngalir dia ke Laut Mati Sungai Yordan. No, I'm just kidding. Jangan terus tiba-tiba bikin isu lagi, jangan dibaptis di Sungai Yordan. Itu ada jemaat dibaptis dia di Sungai Yordan, keluarin Laut Mati. Kalau saudara mau ikut rombongan Juni untuk dibaptis boleh, daftar aja. Saya jamin gak bakal sampai Laut Mati. Sampai Danau Tiberia sudah saya jemput. Ada banyak orang hidupnya gak berarti. Makanya ada banyak anak jadi homoseks. Mama jahat. Istri terlalu cerewet. Sampai akhirnya anak laki-lakinya pikir gini. Waduh, gimana gue bisa hidup sama perempuan kayak begini ya? Waduh Tuhan, kutuk apa gue kalau menikah sama perempuan kayak begini? Sehingga akhirnya banyak wanita mengambil keputusan, banyak pria mengambil keputusan untuk udahlah. Either saya tidak menikah. Atau akhirnya, laki sama laki sajalah. Geli juga sih. Satu bekumis. Ciuman, cus, as. Itu kumis ngomong gini, kita biasa gak pernah ketemu ya. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berguna. Amin. Yang keempat, apa kehendak Tuhan buat kita? Agar kita melayani Tuhan dan memenangkan jiwa. Sama-sama bilang sama saya adalah pelayan Tuhan. Di gereja ini semua sudah harus melayani Tuhan. Amin. Gak semua harus jadi singer, gak semua harus jadi pemimpin pujian, gak semua harus jadi pendeta, tapi setiap sudah harus melayani Tuhan. Mau saudara pengusaha kek, mau saudara pejabat kek, mau saudara polisi kek, mau saudara tentara kek, mau saudara dokter kek. Setiap kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Dan bukan cuma sekedar melayani Tuhan untuk ngetren gitu. Supaya ya kelihatan orang, saya melayani Tuhan loh gitu. Enggak, menangkan jiwa. Amin. Menangkan jiwa. Ada dalam hati sudah, Tuhan gimana lewat hidup saya orang lain diselamatkan ya. Yang kelima, apa kehendak Tuhan buat kita? Agar kita menghancurkan kegerakan iblis di hari zaman. Makanya Yesus bilang apa? Aku melihat iblis jatuh. Amin. Bagai kilat di langit.
Sehingga tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kamu. Itu target Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas, lawan iblis maka iblis akan lari. Iblis sedang bekerja di tengah-tengah keluarga. Ya kan? Makanya selalu saya bilang, senjata iblis di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga. Keluargaku adalah sorgaku. Jangan biarkan iblis masuk di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Iya kan? Iblis juga sedang bekerja di mana? Di antara orang-orang muda. Jangan sampai iblis masuk di anak-anak muda kita. Iblis juga sedang bekerja di mana? Memecah belah gereja-gereja Tuhan. Sehingga kita saling ngomongin pendeta, saling ngomongin ngejelekin gereja satu, gereja lain. Stop! Dilarang, saudara. Di gereja ini ngomongin pendeta, ngomongin gereja lain. Karena kita tahu itu kegerakan iblis di akhir zaman. Selanjutnya kegerakan iblis di akhir zaman kemana? Ke kaum pengusaha, kaum pedagang. Iya kan? Kenapa? Karena mereka dipercaya Tuhan dengan kedudukan, dengan kuasa, dengan uang. Iya kan? Jangan sampai, saudara-saudara yang pedagang, saudara yang pengusaha, jangan sampai biarkan iblis masuk dengan kecurangan-kecurangan dalam pekerjaan saudara. Kerja dengan betul. Amin. Great. Jadi ada 5 ya. Yang pertama apa? Agar kita mencapai potensi maksimal. Yang kedua, agar kita dapat menerima apa? Seluruh janji Tuhan. Yang ketiga, agar apa? Hidup kita berguna dan berarti. Yang keempat, agar kita apa? Melayani Tuhan dan memenangkan jiwa. Yang kelima, agar apa? Kita menghancurkan kegerakan iblis di akhir zaman. Yang keempat kita belajar sekarang. Bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan buat kita. Secara singkat saya lihat ada 5 hal lagi. Yang pertama, mengenal firman Tuhan dengan benar. Saya tidak percaya orang yang mendengar suara Tuhan tapi gak suka baca Alkitab. Dan hati-hati. Jangan jadi orang, saya gak perlu baca Alkitab, saya langsung mendengar suara Tuhan. Bahaya. Yang kayak begitu tuh yang sering kali sesat, saudara-saudara. Ada banyak orang selalu, Tuhan bicara sama saya. Saya sangat percaya Tuhan bisa bicara. Amin. Tetapi saya juga sangat percaya sebagian besar Tuhan bicara kepada kita lewat firman. Amin. Read the Bible, read the Bible, read the Bible. Jangan berkata saya cinta Yesus kalau sudah gak suka baca Alkitab. Read the Bible. Saya encourage setiap jemaat sekalian. Pelayan-pelayan Tuhan yang gak suka baca Alkitab, besok kirim surat ke gereja mengundurkan diri. Karena apa? Karena percuma sudah melayani Tuhan kalau sudah gak suka baca Alkitab. Saya ngomong jelas. Saudara kalau gak suka baca Alkitab, pelayanan saudara itu cuma sandiwara. Cuma seperti wayang saudara-saudara. Satu saat akan dimuntahkan oleh Tuhan. Makanya sebagai hamba Allah saya bilang, read the Bible, read the Bible, read the Bible. Amin. Jangan ngomong terus tentang Tuhan, read the Bible. Kalau saudara cuma ngomong tentang Tuhan tapi gak suka baca Alkitab, omong kosong saudara-saudara. Malaikat bilang, sok tahu nih orang baca Alkitab aja gak pernah. Yang kedua, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan buat kita? Cari wajahnya selalu. Bukan cari mujizatnya, bukan cari berkatnya, bukan cari kuasanya, tapi cari wajahnya. Apa kehendak Tuhan buat saya? Makanya kalau sudah baca Mazmur, seringkali pemazmur berkata begini, aku mencari wajahmu Tuhan. Kemana engkau berpaling? Apa yang sedang kau lihat? Apa yang sedang kau pedulikan? Apa yang sedang kau perhatikan? Ketika kita mencari wajah Tuhan, kita menemukan damai sejahtera sukacita. Yang ketiga, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan buat kita? Peka akan situasi-situasi kehidupan. Kadangkala situasi-situasi kehidupan adalah pukulan Tuhan buat kita. Kadangkala situasi-situasi dalam hidup adalah teguran Tuhan buat kita. Kadangkala situasi-situasi kehidupan Tuhan sedang bukakan untuk membawa kita masuk lebih dalam. Ada kalanya Tuhan tidak menjawab iya dan tidak. Tuhan cuma tutup pintu depan kita. Waktu Tuhan tutup pintu dalam hidup kita, kita harus tahu, wah ini kehendak Tuhan. Wah ini teguran Tuhan. Wah ini pukulan Tuhan. Jangan ngelawan. Jangan ngotot. Jangan udah Tuhan tutup pintu kita berteriak. Dalam nama Yesus pintu-pintu aku tolak, aku tolak, aku tolak. Malaikat bilang, Tuhan tutup pintu itu karena itu berbahaya buat kamu. Kamu ngotot. Waktu kita berkata jadilah kehendakmu. Di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Selanjutnya yang keempat. Mengetahui kehendak Tuhan buat kita. Mendengar nasihat dan kritik. Orang yang gak mau dengar nasihat, orang yang gak mau dengar kritik adalah orang yang tidak pernah akan mampu berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena salah satu bagian dari kehendak Tuhan adalah Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk mengkritik dan menasihati kita. Amin. Nasihat dan kritik membuat kita dewasa. Kenapa Tuhan gak bicara langsung? Karena orang yang cuma mendengar suara Tuhan langsung dan tidak mau mendengar nasihat dan kritik, jadi orang-orang arogan. Saya tidak mau mendengar suara manusia.
Saya cuma mau dengar suara Tuhan, arogan. Makanya Tuhan seringkali dia tidak bicara langsung. Dia pakai orang lain. Tujuannya apa? Supaya hati kita bersih. Amin. Tuhan bisa gak selalu bicara langsung buat kita? Bisa. Tapi kadang-kadang dia gak mau. Dia pakai orang lain. Supaya kita terbiasa hidup dengan kepekaan. Kita tahu, oh ini orang iri sama saya. Oh ini orang baik sama saya. Oh ini orang tujuannya tajam. Oh ini orang memang tegas. Oh ini orang mengajar saya, melatih saya. Iya kan? Jadi Tuhan pakai orang. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Kadang-kadang Tuhan pakai khotbah pendeta kok. Makanya saya bilang banyak dengar puji-pujian. Karena seringkali pujian penyembahan itu juga bagian teguran Tuhan. Iya kan? Misalnya kita nyanyi sederhana. Kau selalu ada bagiku. Kita diingetin, iya Tuhan. Saya selama ini pikir, wah yang penting ada uang, yang penting ada ini, yang penting ada ini, yang penting ada ini. Ada Tuhan semua aman. Amin. Dan yang kelima, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan buat kita. Terus belajar. Amin. Itu kehendak Tuhan. Tuhan gak mau kita jadi orang-orang yang sombong. Makin kita terus maju dalam kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagai penutup, saya tekankan hal sederhana ini. Karena itu, hiduplah selalu dalam kehendak Tuhan. Maka hidup kita, ada 3 hal penting yang saya mau bagi pada penutup ini. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka yang pertama hidup kita bahagia. Sama-sama bilang sama saya bahagia. Yang kedua, berkemenangan. Amin. Dan yang ketiga, selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.